Assalamualaikum pemirsa dimanapun Anda berada, salam sehat, salam sejahtera. Informasi kali ini seperti tidak pernah ada habisnya. Kerusakan bangunan pada ruang kelas sekolah dasar di Kabupaten Tasikmalaya terus berbunculan. Setelah ruang kelas di SDN Sinagar Kecamatan Cikatomas serta SDN Bojongkapo Kecamatan Bojonggambir, kali ini kerusakan juga terjadi pada SDN Sukaratu 1 Kecamatan Sukaratu dan SDN Neglasari Bojonggambir yang juga mengalami kondisinya yang cukup memprihatinkan. Di SDN 1 Sukaratu Kecamatan Sukaratu, puluhan siswanya terpaksa belajar berdesakan di dalam satu kelas. Hal ini setelah ruang kelas 4 yang telah lapuk dan nyaris ambrol hingga para siswa pun terpaksa menumpang di kelas lain. Atap ruang kelas yang lapuk termakan usia kian rusak usai diguyur hujan pada Selasa 18 Oktober 2022 sehingga kini disanggah oleh tiang bambu di beberapa titik. Kepala Sekolah SDN 1 Sukaratu Siti Haryati menjelaskan, terjadinya terlihat ambrolnya atap langit-langit ruang kelas pada beberapa hari lalu. Saat itu anak-anak sedang belajar dalam kelas. Malahan ada serpihan internet yang jatuh namun untungnya tidak sampai menimpa anak-anak. Sementara kondisi yang sangat memprihatinkan juga terjadi di SDN Neglasari yang berada di Kampung Lamelaut, Desa Cempakasari, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya. Akibat ruangan kelas yang sudah lapuk termakan usia, membuat siswa dan guru was-was saat kegiatan belajar mengajar. Sedikitnya ada 3 ruang kelas yang kondisinya rusak parah dan mengancam keselamatan para siswa. Diketahui bangunan sekolah yang dibangun tahun 1980 lalu itu, dari 7 ruang kelas yang ada 3 ruang kelas diantaranya rusak parah, yakni ruang kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Sejak bangunan sekolah mengalami kerusakan, pihak sekolah pun sudah melaporkan dan mengajukan perbaikan kepada pihak Dinas Pendidikan. Namun sampai saat ini belum ada realisasinya. Ke bawah, ternyata pas dilihat di atas si hubungnya itu ke bawah dan dilihat setelah dibuka ternyata sambungan as ya? Ya, itunya keropos kemudian ya buka begitu akhirnya terjadi ambrol. Oh, para siswa itu lari pas kejadian? Ya segera diamankan oleh ibu, segera keluar, kemudian pindah ke ruang yang ada kelas 3 direlokasi, kelas 3 disatukan dan kelas 4 masuk ke ruang kelas 3. Akhirnya ini segera cari tukang untuk menurunkan genting karena kalau tidak diturunkan kan nanti bisa lebih parah lagi gitu. Tidak ada korban jiwa tapi ya? Alhamdulillah. Bu, ini bisa semua alhamdulillah bisa. Bu, kebetulan saya tugas baru di sini, tapi tanya-tanya ke komite, kemudian ke guru-guru, ini kurang lebih tahun 2006. Berarti sudah lapuk ini ya Bu bangunan? Iya, bangunannya sudah lapuk, kemudian ada sedikit konstruksi yang kurang pas. Seharusnya semacam di sambungan itu ada dijepit, ternyata tidak ada jepitannya, sedikit lah ada. Yang utama mah kayunya udah keropos. Kepala sekolah segera lapor ke pengawas, kemudian ke K3S, ke PGRI, ke komite, dan semuanya segera menembuskan ke dinas, khususnya ke bagian sarana prasarana. Bu, siswa yang belajar di sini kemana Bu? Siswa kelas 4 segera dipindahkan ke kelas 3. Kelas 3 kemudian disatukan karena kebetulan kelas 3 2 kelas, banyak siswanya terpaksa disatukan 53 siswa. Dan kelas 4 pindah ke kelas 3A. Bu, kalau kelas lain itu Bu gimana Bu kondisinya? Kalau lihat kondisi sama, ini bangunan sudah pada lapuk. Iya, sudah pada lapuk, ada yang rehab 2008. Kalau untuk ruang guru alhamdulillah masih baru. Tapi untuk ruang kelas semuanya kondisinya sudah lapuk. Tidak aman lah. Berapa kelas Bu? Ya, kurang lebih ada 5 kelas masih. 5 kelas. Iya. Kelas berapa aja itu Bu? Ada kelas 6, kelas 5 juga yang berdampingan. Kebetulan ini kan bajaringan dengan kayu gitu. Kalau konstruksi sebelah sana bajaringan, atapnya ini kayu sehingga ada sedikit kurang nyambung. Akhirnya total muridnya ini berapa Bu? Di sini total muridnya ada berapa? Total siswa sampai tahun ajaran ini 228. 228. Kalau untuk ruangan kelasnya?
kelas 4 ini jumlahnya 43. 43 ya. 3. Iya. Yang Yang dialihkan direlokasi ke kelas 3 ya. Harapannya apa, Bu? Ya, harapannya pasti saya ingin segera ada bantuan dari pihak dinas supaya anak-anak ini belajar kembali, nyaman kembali, bisa masuk ke ruang kelas yang baru. Karena kebetulan kelas yang dipakai untuk relokasi kelas itu sempit, ya. Sempit, jadi tidak cukup lah, tidak sesuai dengan jumlah siswa yang pas. Oke.